Salam leluhur. Baiklah, kita akan memasuki video bagian ketiga, bagian terakhir dari pertemuan 11 mata kuliah desain dan pemrograman web. Jadi kita lanjutkan proyek sebelumnya ya. Jadi di pertemuan 11 ini kita akan membuat link untuk memanggil konten secara dinamis. Di mana proyek yang kita gunakan adalah proyek pertemuan 10. Jadi proyek pertemuan 10 itu kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita klik beranda akan muncul isi home.html. Kalau kita klik profil maka akan muncul profil.html. Nah, di sini kita akan menggunakan project HTML ini untuk menjadi script PHP-nya ya. Kita ikuti saja step by step yang ada di materi ya. Nah, yang pertama silakan kalian copy folder hasil pertemuan 10 Anda ke dalam folder htdoc ya. Oke, ini ya. Kalau saya di folder kerja ini saya copy. Saya paste ke htdoc. Nah, kalau sudah rename nama folder menjadi DPW. Bebas ya. Kalian mau rename jadi DPW boleh, rename jadi name Anda juga boleh, dengan nama lain juga boleh. DPW. Rename file home.php menjadi index.php. Home.html menjadi index.php ya. Index.php. Oke. Buka browser Anda, ketikkan localhost/dpw. Localhost/dpw. Nah, muncul ya. Sampai tahap ini dulu. Jika kalian mengalami kegagalan, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group ya. Jadi sampai di sini dulu. Kalau sudah oke, kita lanjutkan. Buka file index.php menggunakan kode editor Anda. Index.php kita buka. Hapus baris 12 sampai 13 ini ya. Ini 12 sampai 13. Nah, kita hapus seperti ini. Kalau sudah, tampilan scriptnya seperti gambar di bawah ini setelah dihapus ya. Setelah dihapus seperti ini, tambahkan script di bawah ini ya. Script PHP dari baris 12 sampai 26. Nah, ini saya kopas saja biar lebih cepat. Kalian ketik ya. Kalau saya ketik sebelumnya, jadi saya kopas saja biar memudahkan menghemat waktu videonya. Nah, kalau sudah kalian ketik ya. Jadi penjelasan dari script ini artinya kita menyisipkan script PHP dalam file HTML ini, file PHP ya. Di mana ada beberapa fungsi yang saya coba terangkan ya. Nah, untuk if else ini nanti kalian akan pelajari di pertemuan ke-12 ya. Jadi ini adalah kondisi ya. Jadi if itu jika ya, else itu selain itu. Jadi jika ini isep ya, isep jadi ini variable underscore get page. Jadi jika di URL di sini tidak ada kata page ini ya, tidak ada kata page. Nah, arti dari baris ke-13 ini, jika URL di sini itu ada kata page, maka variabel halaman akan menampung isi dari page ya, seperti ini. Jadi misalnya index.php /page sama dengan home misalnya. Berarti variabel halaman adalah home. Jadi dia akan menyimpan page dari URL yang didapatkan ya. Kalau page di URL ini page-nya sama dengan home. Tapi kalau profil maka variabel halamannya adalah profil sesuai yang di sini. Nah, selain itu variabel halaman sama dengan petik tunggal, titik koma artinya kosong ya. Jadi kalau tidak ada page ini tidak ditemukan di URL maka variabel halamannya kosong. Nah, selanjutnya baris ke-19, jika variabel halaman kosong, maka yang ditampilkan adalah file home.php. Jadi yang
tampil di dalam konten ini adalah isi dari home.php. Selanjutnya, selain itu, dicek dulu nih kalau variabel halamannya ada. Misalnya, variabel halamannya adalah profil. Dicek dulu apakah filenya ada apa tidak di folder page. Nama filenya adalah profil.php. Jika tidak ada ya tanda seru, jika file tidak ada maka halaman yang dicari tidak temukan. Sebaliknya jika filenya ada maka akan menampilkan halaman tersebut seperti itu. Jadi kalau kita buka page sama dengan profil maka dia akan mengambil file profil.php yang ada di dalam folder page akan tampil seperti itu ya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi kita akan membuat framing ya. Jadi yang berubah itu hanya isi kontennya, sedangkan header, navigasi dan footernya itu tetap ada di file index.php seperti itu. Nah, kita coba simpan, kita coba refresh. Harusnya kalau berhasil dia error seperti ini. Katanya tidak ada file home.php yang ada di folder page. Gagal dibuka ya, tidak ada filenya karena memang belum ada filenya di sini ya, di DPW. Nah, di sini belum ada folder page dan di dalam folder page tersebut belum ada file home.php-nya. Jadi error seperti ini. Kita lanjutkan. Buka folder DPW yang ada di HTDoc, buat folder baru bernama page, buat file baru bernama home.php. Nah, kita buat folder baru namanya page. Kita buat file baru namanya, ini adalah halaman beranda. Ini adalah halaman beranda. Kita simpan di dalam folder page tersebut. Nama filenya adalah home.php. Nah, sekarang file home.php-nya sudah ada. Jadi kita coba refresh. Nah, tampil ya. Jadi yang tampil adalah halaman home.php-nya. Seperti itu. Buka kembali file index.php. Buka kembali file index.php di bagian URL-nya, di bagian navigasinya, linknya ya. Kan ada dua menu, beranda dan profil. Kita kan ganti ya. Jadi pada bagian home.php ganti menjadi index.php. Ini kita ganti index.php. Sedangkan pada bagian profil.html ganti menjadi index.php/page sama dengan profil. Page sama dengan profil. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah oke, kita simpan. Nah, kita coba refresh lagi. Kita klik profil. Nah, halaman yang dicari tidak ditemukan karena tidak ada file profil.php di dalam folder page. Ini kita copy saja. Kita rename jadi profil. Kita buka. Ini adalah halaman profil. Nah, ini ya. Copy file home.php menjadi file profil.php, buka file profil.php dan ganti isinya menjadi seperti gambar di bawah ini. Ini adalah halaman profil. Kita refresh. Nah, berhasil ya. Jadi kalau klik beranda, dia akan muncul isi dari file home.php. Kalau klik profil, menu profil akan tampil file profil.php seperti itu. Nah, sampai di sini untuk materi tentang framingnya ya. Jadi kita menyisipkan file script PHP di dalam file index kita seperti itu. Nah, untuk latihannya silakan tambah menu atau tombol di bawah menu profil dengan nama menunya galeri dan buku tamu. Jadi silakan kalian tambahkan dua menu lagi di bawah ini namanya galeri dan buku tamu. Buat file galeri.php dan buku tamu.php disimpan ke dalam folder page. Selanjutnya tambahkan link pada menu galeri dan buku tamu ya. Sehingga ketika menu galeri diklik akan membuka isi file galeri.php dan jika menu buku tamu diklik akan membuka isi file buku tamu.php. Ya, sekian dan terima kasih. Salam Budi Luhur.